Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Japoloka, NIM 22190141, kelas C, Prodi Akuntansi. Kita masuk soal pertama, definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah perangkat aturan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan publik dengan tujuan mengatur perilaku individu. Kedua tahapan dalam penyusunan regulasi publik: identifikasi masalah atau publik yang membutuhkan regulasi, perumusan atau tujuan sasaran, menjawab masalah ada dan memberikan solusi yang diinginkan atau yang terbaik. Masuk analisis kebijakan dan studi dampak untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi serta regulasi dari dampak tersebut. Contohnya, dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya, proses dalam akuntansi sektor publik. 1. Penganggaran. Anggaran mencakup rencana penerimaan, pendapatan, dan belanja yang akan dilakukan selama satu periode anggaran. Penerimaan dan pengeluaran meliputi belanja pegawai dan belanja modal, pembayaran utang, serta belanja barang dan jasa. Pencatatan transaksi itu dilakukan dengan sistem akuntansi yang sesuai seperti basis kas. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam akuntansi sektor publik. Pemerintah eksekutif bertanggung jawab dan merancang pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Regulasi DPRD berperan dalam pengawasan anggaran maupun pemeriksa hasil pelaksanaan anggaran melalui laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan BPK berfungsi untuk memeriksa pengauditan dan memberikan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya, apa saja standar akuntansi yang ada di Indonesia? Nah, standar akuntansi yang ada di Indonesia ada standar akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintah, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, implementasi standar akuntansi keuangan SAK. Selanjutnya, pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan yang sangat diperlu. Transformasi keuangan membentuk entitas dalam penyusun laporan keuangan dapat dipahami oleh pemangku penting. Akuntabilitas mengatur bagaimana entitas pencatatan mengelola dan melapor transaksi keuangan, memberikan angka kerja yang seragam bagi semua entitas untuk mencatat dan melaporkan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memberikan kerangka kerja jelas, rasional dalam pengelolaan pencatatan laporan keuangan. Selanjutnya, hubungan antara standar pelaporan dan audit adalah penting, berinteraksi dan melengkapi untuk memastikan bahwa informasi keuangan itu yang disajikan oleh entitas akuntansi adalah akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara sendiri? Karena memiliki karakteristik, tujuan, dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Contoh, akuntansi sektor publik pendanaannya berasal dari pajak, sumber daya lain, sedangkan akuntansi sektor swasta pendanaannya berasal dari pendapatan operasional dan swasta. Selanjutnya, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang akuntabel mengenai sumber daya publik. Akuntansi sektor swasta lebih fokus dan profitabilitas dan pengembalian investasi untuk pemegang saham. Contohnya, keunikan sektor publik ada tujuan non-profit, pendanaan dari pajak, akuntabilitas publik, proses penganggaran yang formal, dan lain-lain. Selanjutnya, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik, organisasi bisnis swasta. Dasar hukum organisasi sektor publik UUD 1945 nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya, sebutkan tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik, memberikan dasar otoritas, meningkatkan konsisten, mendukung kualitas, menjamin kualitas informasi keuangan. Selanjutnya,
jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Nah, informasi itu dianggap relevan dalam konteks akuntansi dan laporan keuangan ketika informasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Nah, memajukan pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam sektor publik memenuhi standar tertentu yang diharapkan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, efisien, dan akuntabilitas dalam pengguna sumber daya publik. Selanjutnya, jelaskan pengertian akuntabilitas laporan sektor publik. Mengacu pada sejauh mana laporan keuangan dan informasi yang dihasilkan entitas sektor publik memenuhi standar tertentu yang diharapkan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang sama. Kita masuk studi kasus. Yang pertama itu posisi regulasi keuangan dalam permasalahan undang-undang keuangan negara dan soal pembocoran. Menurut UU, Presiden memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Sebagai kekuasaan Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan, pengelola fiskal, dan wakil pemerintah dalam memiliki kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, bagaimana regulasi keuangan disusun dengan permasalahan lapangan seperti UU keuangan dan kebocoran. Nah, tanggal 6 Maret itu 2003 DPR RI ini mengesahkan RUU Undang Negara. Ia berangkat untuk menuju GOT buat pemerintah dengan kekuatan hukum yang sangat kuat pada tahun 2003 tentang keuangan.